Ya, oke. Di video kali ini mari kita bahas beberapa hal menarik terkait dengan karakter terpopuler di manhwa Elicit. Siapa lagi selain Kaiden? Nah, Kaiden sendiri memiliki banyak julukan. Yang paling populer adalah Kaiden Break atau Kaiden Sang Penghancur. Dan terkadang ia juga dipanggil Lord Kaiden, Mr. Kaiden, dan saat berada pada tubuh kucingnya ia dipanggil Kaisen Nitred. Dan saat manhwa ini rilis, ia adalah salah satu awaken independen terkuat yang bahkan diakui oleh seluruh awaken terkemuka di dunia perawekenan. Adapun untuk umur sendiri, sang autor belum memberikan clue terkait dengan umurnya. Akan tetapi menurut perkiraan Mimin, setidaknya Kaiden berada di atas usia 30 tahun. Sedangkan keluarganya juga belum ada informasi yang mempertanyakan atau membicarakan hal tersebut. Karena pada dasarnya Kaiden sendiri tidak mengetahui siapa orang tuanya. Dan itulah kenapa mungkin saja nanti ada suatu kisah yang menceritakan bagaimana masa lalu dari Kaiden. Bagaimana cara ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan apa yang memotivasinya agar menjadi sosok yang paling kuat. Ya, mudah-mudahan hal-hal kecil seperti informasi barusan bisa terkuak dalam waktu dekat. Dan saking kuatnya banyak orang yang ingin bekerja sama dengan Kaiden. Tapi tentu saja Kaiden menolak mentah-mentah. Karena jika seseorang terhubung ataupun bergabung dengan organisasi, maka pergerakannya akan terbatas. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan SOP ataupun peraturan dari organisasi yang berkaitan. Itulah mengapa pada chapter 212 si Andre menyatakan bahwa jika seseorang telah bergabung kepada organisasi maka ia tidak bisa berkehendak sesukanya. Selanjutnya, dari manakah asal dari Kaiden? Jawabannya adalah belum diketahui dan pastinya bukan dari Korea. Itulah setidaknya apa yang bisa Mimin simpulkan saat mendengar nama Kaiden. Karena seluruh awaken yang berasal dari Korea memiliki unsur nama-nama Korea di dalamnya. Oleh sebab itulah Mimin meyakini bahwa Kaiden bukan berasal dari Korea. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana bisa Kaiden sampai terdampar di Korea? Apakah 3 awaken yang menyerangnya merupakan awaken berasal dari Korea? Kayaknya tidak. Atau tidak mungkin. Berarti hal paling masuk akal adalah Kaiden lari dari suatu negara sampai dengan ke Korea. Itu adalah hal yang sebetulnya agak meragukan. Tapi belum ada pemikiran lain atau argumen lain yang bisa kita simpulkan dari sini. Jika menggunakan alat teleportasi seperti pesawat ataupun kapal, kayaknya agak mustahil melihat kondisi luka dari Kaiden di chapter pertama. Jadi satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Mimin adalah bahwa Kaiden melarikan diri dari suatu negara hingga akhirnya tiba di Korea. Walaupun agak mustahil tapi kayaknya itu. Atau alternatif lainnya adalah awaken yang menantang atau menerima tantangan Kaiden meminta agar bertarung di Korea. Itu juga bisa jadi. Kenapa? Karena Korea merupakan salah satu negara yang tidak memiliki awaken tingkat tinggi. Ya, walaupun ada, statusnya sudah pensiun. Jadi bisa dibilang negara yang aman untuk menyingkirkan seseorang. Selanjutnya, kemampuan. Seperti yang para reader sudah ketahui bahwa kemampuan utama dari Kaiden adalah serangan listrik. Tapi ia juga bisa menggunakan kemampuan pemisah ruang, lalu transformasi yang tidak stabil ataupun belum sempurna,
Dan yang terakhir adalah kemampuan pengendalian bayangan. Itu adalah kemampuan yang diperagakan oleh Kaiden untuk mengajarkan Su Jiwoo bagaimana teknik dari keluarga Churion Patrick. Ya, walaupun tidak sempurna, paling tidak Kaiden bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya, hubungan. Saat Kaiden masih menjadi awaken aktif yang menantang orang-orang kuat, satu-satunya orang yang dianggap atau diakui Kaiden sebagai teman adalah Curtain. Itu juga kayaknya terkait dengan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, Kaiden juga mengenal Yong, yang mana nampaknya Yong ingin menjadikan Kaiden sebagai gurunya, tapi Kaiden menolak. Yang terakhir yaitu Su Jiwoo, seseorang yang menyelamatkan dirinya saat Kaiden berubah atau berada dalam bentuk kucingnya. Dan saat itulah hubungan mereka pun menjadi dekat hingga akhirnya Kaiden pun memutuskan untuk mengangkat Su Jiwoo sebagai anak didiknya. Lalu selanjutnya status. Walaupun belum dijelaskan lebih detail, nampaknya Kaiden masih single. Itu semua karena Kaiden selama masa mudanya hanya bertujuan atau memiliki tujuan untuk menantang awekan-awekan kuat. Sehingga ia tidak memiliki kisah asmara sampai dengan chapter terbaru dari manhwanya. Selanjutnya, kekuatan. Walaupun tidak terdaftar dalam peringkat resmi dari awekan terkuat dunia, tapi setidaknya Kaiden diakui setara dengan 10 besar peringkat dunia. Ya, walaupun Mimin sendiri berharap jika Kaiden kekuatannya setara dengan top 3 awekan dunia. Dan yang terakhir yang membuat Mimin paling penasaran adalah sebenarnya siapakah orang tua Kaiden. Sama dengan halnya Su Jiwoo yang belum mengetahui siapa ayahnya atau belum diketahui siapa ayahnya, Mimin juga sebenarnya sangat penasaran dengan background dari Kaiden. Apakah ia merupakan seseorang yang menjadi awaken karena kebetulan atau sebenarnya orang tua Kaiden juga merupakan awaken yang kuat. Itu merupakan suatu hal yang nampaknya nanti akan diceritakan juga oleh autor dan kayaknya masih sangat lama. Yah, kita tunggu sajalah hal-hal menarik lainnya yang mungkin nanti akan dibahas oleh sang autor. Mungkin juga ya dalam waktu dekat ini setelah kemunculan dari Andre, autor juga akan sedikit menceritakan tentang 3 orang yang menyerang Kaiden. Dan karena sudah 2 orang dari top 10 yang terekspos, jadi mungkin saja 8 sisanya tersebut salah satunya berada di Akademi Awaken Dunia. Maksudnya keluarga dari top 10 anak-anak Akademi Awaken Dunia. Dan itu juga mungkin merupakan salah satu orang yang menyerang Kaiden. Gimana menurut para reader sekalian? Coba tulis ataupun coret-coret di kolom komentar. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.